Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1176 Manajer. CEO Tian memukulinya. Meskipun dia kesal, dia tidak berani marah. Itu adalah CEO Tian. Bos mereka, dia dapat memblokir kamu dari seluruh industri dan menentukan takdir kamu dengan cepat. Fugo Tian mengertakkan gigi, ingin menamparkan manajer ini sampai mati. Aku memberikan kartu ini kepada Tuan Qin. Bukankah aku sudah memberitahu kamu bahwa melihat kartu ini seperti melihat aku? Manajer Zong tertegun sejenak, dan dia tidak kembali ke akal sehatnya. CEO Tian, apa yang kamu katakan itu benar. Bagaimana kamu bisa memberikannya padanya? Manajer benar-benar tidak mengerti. Thomas Qin ini terlihat seperti orang miskin yang tidak mencolok. Bagaimana mungkin CEO Tian memberinya hadiah yang begitu mahal? CEO Tian mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin. Yang bermarga Zong, kamu benar-benar memandang rendah orang. Status Tuan Qin tidak seperti yang dapat kamu bayangkan. Lupakan saja, aku tidak bisa menjelaskan kepada sampah seperti kamu. Mulai hari ini, kamu bukan lagi karyawan real estate keluarga Tian aku. Kamu telah dipecat, dan diblokir dari seluruh industri ini. Tidak cocok orang seperti kamu untuk bekerja di perusahaan kami. Mendengar kata-kata Fugo Tian, ekspresi manajer Zong berubah drastis. CEO Tian, jangan, CEO Tian. CEO Tian, aku salah menilai. Anda beri aku satu kesempatan lagi. Jika aku pergi, posisi manajer ini akan kosong. Fugo Tian mencibir, posisi manajer ini, banyak orang yang bisa mengisinya. Seperti, sebelum Fugo Tian selesai berbicara, Thomas Qin tiba-tiba menunjuk ke konsultan Sue barusan. CEO Tian, konsultan Sue ini baik. Ketika kami baru saja datang, dia sangat antusias dan berprinsip. Thomas Qin teringat akan sikap konsultan Sue sebelumnya. Pada saat ini dia secara alami ingin berbicara untuknya. Fugo Tian tercengang, lalu mengangguk. Oke, yang dianjurkan Dr. Qin, pasti lumayan. Dian, kan, kamu sekarang adalah manajer kantor penjualan ini, dan kamu juga wakil manajer umum kantor pusat kita. Konsultan Sue sangat gembira. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan naik dari seorang konsultan real estate menjadi wakil manajer umum perusahaan. Terima kasih, CEO Tian atas penghargaan Anda, dan Tuan Qin atas kata-katanya yang baik. Thomas Qin berkata, bisakah kamu memperkenalkan kami real estate sekarang? CEO Tian tersenyum, manajer Sue, lebih baik kamu memperkenalkan dan menerimanya secara pribadi. Konsultan Sue tiba-tiba menjadi manajer Sue, yang membuatnya sangat gembira, sangat bersyukur dia mengucapkan beberapa kata untuk Tuan Qin hari ini. Justru karena dia bersikeras pada prinsip-prinsip itulah, Thomas Qin akan berbicara untuknya. Manajer Sue lebih antusias dari sebelumnya, dan dengan cepat memperkenalkan pada Thomas Qin dan Snowy Ye. Real estate apa yang ingin kalian lihat? Thomas Qin berkata, aku ingin lihat toko. Baik. Pada saat ini, manajer Sue lebih mengagumi Thomas Qin. Dia merasa temperamen Tuan Qin tidak biasa sebelumnya, dan seperti yang diharapkan, dia tidak membeli rumah, tetapi ruko. Ruko-ruko di sini berharga 20 juta yuan lebih, 2 kali lebih mahal dari villa, dan orang biasa tidak mampu membelinya. Barusan, Cui Li Hu pamer karena membeli sebuah villa, padahal Tuan Qin membeli ruko. Ini benar-benar ditampar. Cui Li Hu berdiri di samping, wajahnya sangat malu. Semuanya karena dia, dan dia tidak menyangka pemuda tampan ini begitu berkuasa, bahkan kenal direktur perusahaan. Cui Li Hu terus bersembunyi di tempat lain, mencoba menyelinap pergi sementara tidak ada yang memperhatikan, mencari tempat di mana tidak ada yang mengenalnya, dan pergi dengan cepat. Namun, Thomas Qin tiba-tiba menoleh, menatap Cui Li Hu dan berkata, wanita ini memiliki karakter yang buruk.
Jika kamu membiarkannya hidup di komunitas kamu, kualitas komunitas kamu akan menurun. Setelah Thomaskin selesai berbicara, Fugo Tian segera mengerti. Oke, terima kasih Tuan Qin karena telah mengingatkan. Manajer Sue, aku akan kembali ke kantor pusat nanti dan menerbitkan ide wanita ini di seluruh jaringan. Grup perusahaan kita akan memblokir dia dari membeli rumah manapun di masa mendatang. Selain itu, beritahu real estate keluarga He untuk blokir dia juga. 0 ke CEO Tian. Mendengar kata-kata CEO Tian, wajah Cui Li Hu menjadi kelabu seperti kematian, dan gelombang penyesalan datang ke hatinya. Thomaskin dan Snowy Ye berjalan sangat lancar dalam memilih real estate di dalamnya. Meskipun Fugo Tian bersikeras untuk memberikannya, Thomaskin tetap membeli satu ruko sendiri. Bagaimanapun, dia tidak kekurangan uang, dan lebih benar menghabiskan uang sendiri. Setelah pasangan tersebut keluar, Cui Li Hu terlihat murung, dan rumahnya tidak terbeli. Hasilnya, dia malah masuk dalam blacklist, akan sulit untuk membeli rumah di kemudian hari. Suamiku, aku diintimidasi, kamu juga tidak bantu aku bicara. Cui Li Hu bersikap manja pada pria di sebelahnya. Pria itu berkata, istri aku, jangan khawatir, tidak ada yang bisa menindas wanita aku, Kamen Yin. Kamen Yin berpikir sejenak, mengeluarkan ponselnya dan memeriksanya sebentar, tiba-tiba ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Aku tahu siapa orang itu. Cui Li Hu tercengang, siapa? Suamiku, apa kamu kenal dia? Ya, aku tahu, dia adalah pacar Talia Liu, tak heran statusnya begitu tinggi. Pacar Talia Liu, Cui Li Hu kaget, pria itu kelihatannya tidak mencolok, tapi tidak menyangka dia adalah pacar Talia Liu. Pacar orang terkaya. Tapi dia bersama wanita Yain sekarang. Ya, sayang sekali kita tidak bisa masuk lagi. Kalau tidak kita bisa mengambil gambar dan video, kita pasti bisa menangkapnya. Tidak, meskipun dia dan wanita itu berbelanja bersama, mereka tidak terlalu dekat. Bahkan jika kita mengambil foto dan video, sepertinya tidak ada artinya, bukan? Keduanya membahasnya, dan sepertinya memang begitu. Benar-benar tidak masuk akal untuk terus seperti ini, bahkan jika diambil, apa yang bisa dijelaskan? Kecuali jika itu adalah foto bermesraan dengan seorang wanita. Kamin Yin berpikir sejenak, sedikit tidak rela. Aku dapat menghubungi Direktur Liu, tetapi aku harus memiliki bukti di tangan aku. Kita pikirkan caranya. Cui Li Hu tiba-tiba berkata. Ngomong-ngomong, bukankah ada Gang Yanhua? Biarkan dia pergi ke Gang Yanhua, maka ada bukti, kan? Mata Kamin Yin tiba-tiba berbinar, ya, itu masuk akal. Gang Yanhua adalah tempat pria pergi khusus untuk pria dan wanita. Banyak wanita juga tahu apa yang pria lakukan di sana, dan mereka semua mengawasi suami mereka untuk tidak main-main ke sana. Akan menarik jika bisa menangkap foto Thomaskin yang masuk ke sana dan memberikannya kepada Talia Liu. Rencana ini tidak buruk, Kamin Yin mengerutkan kening. Tapi bagaimana aku bisa membiarkan dia masuk? Cui Li Hu berpikir sejenak, aku punya cara, kamu bisa menunggu. Setelah berbicara, keduanya duduk di dalam mobil dan memarkir mobil tidak jauh dari pintu kantor penjualan. Setelah beberapa saat, Thomaskin dan Snowy Ye membeli rumah, keluar dari rumah, masuk ke mobil dan pergi. Kamin Yin dan keduanya diam-diam mengikuti di belakang. Segera setelah mengantar Snowy Ye pulang, Thomaskin hendak pergi sendirian. Baru akan menyalakan mobil, seorang pria bertopi datang, memasukkan catatan ke dalam mobil Thomaskin, dan bergegas pergi. Melihat catatan di dalamnya, Thomaskin tertegun. Kami memiliki foto tidak senonoh dari pacar kamu di tangan kami. Jika ingin mendapatkannya kembali, kita bisa pergi ke jalan Shenzhen No. 1000. Melihat catatan ini, Thomaskin dengan cepat keluar dari mobil dan melihat sekeliling, tetapi tidak melihat orang. Thomaskin bingung dengan catatan ini dan mengerutkan kening, berpikir untuk waktu yang lama. Foto tidak senonoh pacarmu.
Teknologi sekarang sudah begitu maju, mungkin ada hotel atau paparazzi yang diam-diam difoto, orang terpaksa percaya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.